مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kita muliakan, yang kita ta'azimi, yang kita taati, yang senantiasa kita harap-harapkan barokah ilmu serta doanya beliau murabbi ruhina al-mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Segenap para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, segenap para pemirsa pengajian streaming atau pengajian daring yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua kembali dapat berjumpa walaupun dengan jarak yang cukup jauh melalui jaringan internet, melalui streaming. Kita semua tetap mampu istifadah untuk menambah ilmu, bersama-sama belajar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menggapai keberkahan wabil khusus di bulan yang sangat mulia ini, yakni di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan mencoba untuk membaca dan membahas kitab yang cukup masyhur di kalangan khalayak pondok pesantren, yang masyhur kita sebut dengan kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini adalah kitab syarah daripada Al-Imam Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, atau seringkali kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi Al-Bantani, ulama asli Nusantara atau tanah air yang menjadi ulama besar di kota suci Mekah dan di semenanjung tanah Arab. Tentunya sangat banyak sekali karangan beliau, banyak sekali karya tulis beliau, tidak terbatas pada satu fan ilmu saja. Beliau menulis di dalam fan ilmu fikih, beliau juga menulis di dalam kitab fan ilmu tafsir. Satu contoh, kitab tafsir Marah Labid atau kitab tafsir Imam Nawawi Al-Bantani yang disebut dengan Tafsir Munir Marah Labid. Dan juga ada lagi kitab fikih Nihayatuz Zain, dan termasuk kitab yang mengumpulkan tentang makalah-makalah, tentang hadis-hadis serta asar-asar dari para sahabat, di mana kitab itu bernama kitab Nasaihul Ibad. Sesungguhnya kitab ini bukanlah kitab yang berdiri sendiri, melainkan beliau mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan yang lebih luas dari kitab yang telah ditulis oleh ulama pendahulu beliau, ulama salaf, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam yang sangat terkenal di dalam kepakarannya, di dalam keahliannya
penguasaannya di dalam bidang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya karena ini kita memulai kitab ini dari awal, marilah bersama-sama kita terlebih dahulu bertawassul Fatihah, tabarrukan, mengharap barokah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya kita semua yang membaca kitab ini, baik yang ada di majelis ini maupun dimanapun berada, senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan ilmu melalui kemuliaan dan juga derajat pangkat daripada sang penulis, sang musannaf, yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji betul-betul akan membuahkan faedah dan manfaat untuk diri kita pribadi dan khusus dan umumnya untuk keluarga kita, untuk seluruh masyarakat di sekitar kita, dan keberkahan ini tentunya dapat menjadi bekal yang sangat berharga kelak nantinya untuk dapat mengantarkan kita keselamatan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a mardatillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati jami' ahli baitil kiram. Thumma ila jami' abai wa ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wa ila jami'i waliyin wa waliyah min masyarikil ardi la magharibiha. Thumma ila jami'il muallifin wal musannifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamna wa ila jami'il a'immatil arba'ah al-Imam Hanafi, al-Imam Maliki, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad ibnu Hanbal al-Hambali, wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina wa ila jami'i asatidina wa ustadzatina wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila jami'i tullab wa talibat bi ma'hadil islami sabilul hasanah aina makanu wa ila jami'il mustami'in wal qari'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih di akhirat saja. Alhamdu adapun segala jenis puji empat perkara. Hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala khudus, hamdu khudus ala qadim, hamdu khudusin ala khudusin. Li itu lillahi, hanya bagi Allah. Alladzi, yaitu zat, ja'ala yang telah menjadikan siapa, alladzi al-ilma terhadap ilmu, arfa'as sifati terhadap paling tingginya beberapa sifat, al-kamaliyati yang bersifat kesempurnaan. Wa asyhadu dan bersaksi siapa aku an terhadap sesungguhnya kelakuan. Itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu maujud illallahu kecuali Allah. Wahdahu, halnya esanya Allah. La syarika, tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah. Alladzi, yang khassa, yang telah mengkhususkan siapa Allah, man terhadap orang, sya'a yang menghendaki siapa Allah, min ibadihi dari beberapa hamba Allah, bil ma'athiri dengan beberapa perbuatan baik, al hukmiyati yang sebangsa hukmiyah. Wa asyhadu dan bersaksi siapa aku, anna Muhammadan terhadap sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, alladzi yang khassa yang telah menentukan hu terhadap Muhammad siapa Allahu Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah, bi jami'i kamalatil ubudiyyati dengan seluruh beberapa kesempurnaan peribadatan. Wasalla dan semoga menambahkan rahmat ta'zim siapa Allahu Allah ala sayyidina atas tuan kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad alladzi yang
mala'a yang telah memenuhi siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah qalbahu terhadap hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi dari keagungannya Allah al-a'la yang maha tinggi jalla halnya maha agung siapa Allah wa'ala dan maha luhur siapa Allah wa'ayyana dan telah menentukan siapa Allahu terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi dari keindahannya Allah al-asna terhadap orang yang terbaik fasara maka menjadi siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masruran orang yang bergembira yang dibahagiakan oleh Allah mansuran juga ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ala alihi dan atas keluarganya Muhammad wa ashabihi dan beberapa sahabatnya Muhammad wasalikina dan orang-orang yang menempuh ala nahjihi di atas jalan hidupnya Muhammad fanalu maka mendapatkan siapa alihi wa ashabihi wasalikin khairan terhadap kebaikan wafiran yang sempurna sebagaimana biasa di dalam tradisi kita orang muslim maka setiap perbuatan yang memiliki kadar atau memiliki unsur kebaikan maka tidak layak apabila tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah. Sebab kalau kepingin apa yang kita lakukan kebaikannya bisa berlangsung, kebaikannya ini bisa konsisten, kebaikannya ini bisa continue, maka tidak lain kita disunahkan untuk memulai setiap perbuatan yang mengandung unsur kebaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au kama qala. Segala perkara yang memiliki kandungan unsur kebaikan yang tidak dimulai atau diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan, barakah dan manfaatnya aqta' akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena memang tidak ada lain bahwa kita harus kembali kepada unsur tauhid, kita harus yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini khususnya yang berkaitan dengan kebaikan, melainkan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma min hasanatin faminallah, apapun yang berbentuk kebaikan maka itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Manusia tidak memiliki kuasa apapun untuk memberikan manfaat, manusia tidak memiliki kuasa apapun untuk memberikan bahaya kepada orang lain, bahkan manusia tidak memiliki kuasa apapun untuk mengatur kehidupan dan kematiannya. Sehingga disinilah Allah juga mengajarkan kita di dalam memulai firman-Nya di dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dimulai dengan surah Fatihah, yang surah Fatihah itu menurut mazhab Syafi'i wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, termasuk ayat daripada surah Fatihah yang menjadi pembukaan daripada surah Fatihah. Begitupun pada surat-surat yang lain, Bismillah ini dijadikan mafatihus suwar, pembuka daripada seluruh surat-surat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kalau Allah saja firman-Nya dimulai dengan Bismillah, bagaimana mungkin kita yang bukan siapa-siapa tidak mau memulai aktivitas kebaikan kita dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka niscaya kata Nabi, kebaikan yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim maka kebaikannya akan terputus. Sehingga di sini ayo di dalam memulai setiap aktivitas kita harus kita upayakan untuk selalu dibuka dengan Bismillah, sembari kita meluruskan niat. Mengapa? Karena dikatakan makana lillahi dama wattasal wa makana li ghairihi zala wanqata. Apapun perkara yang diperbuat lillahi karena Allah maka dama wattasal, kebaikan perbuatan itu hasil daripada perbuatan itu faedahnya akan dama, langgeng, akan menjadi continue, wattasal dan terus bersambung.
bersambung dari satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain, kebaikan yang lain akan melahirkan kebaikan yang lain. Tapi kebalikannya, wa ma kana li ghairihi zala wanqata, apapun kebaikan yang diperbuat selain karena Allah, zala maka akan musnah, wanqata dan terputus keberkahannya. Ya, sehingga Bismillahirrahmanirrahim ini setengahnya wajib kita ucapkan setiap kita memulai kebaikan. Begitupun menurut riwayat yang lain tidak cukup dengan bismillah, tetapi juga dimulai dengan alhamdulillah. Tetapi dalam amal-amal yang lain, sebagian riwayat mengajarkan kita bahwa bismillah ditaruh sebagai pembuka, hamdulillah atau hamdalah itu dipakai sebagai penutup dari kebaikan itu. Itulah kenapa ketika kita memulai makan disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tetapi ketika sudah selesai makan, kita diajarkan untuk bertahmid, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sehingga bismillah dan hamdalah ini ibarat kawinan, sejodoh yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kepingin keberkahan dari apa yang kita makan, maka di dalam doa makan itu kita diajarkan Allahumma barik, berkahi lana kepada kami fima razaqtana, di dalam apapun yang telah engkau berikan wahai Allah, kau rezekikan wahai Allah kepada kami. Supaya keberkahan itu tidak luntur dan betul-betul dipastikan ada, maka dimulai dengan bismillah. Nanti setelah makan akan ditutup dengan alhamdulillah. Betul, ketika mau tidur sama bismillah, hanya saja diganti redaksinya dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian setelah bangun tidur, selesai tidur kita juga disunahkan untuk membaca tahmid dengan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ini gandengan. Itu juga dalam doa-doa yang lain, doa habis sholat. Maka sampai dikatakan doa yang tidak dimulai dengan hamdalah, tidak dibacakan sholawat juga di situ, maka doa itu akan sangat jauh untuk dikabulkan, diwujudkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah, hamdalah, sholawat. Sudah lengkap tadi kita baca, ada basmalah, ada hamdalah, ada sholawat. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifat al-kamaliyah. Allah menjadikan ilmu itu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Mengapa? Karena memang tidak ada lain. Malaikat mengakui kelebihan daripada Nabi Adam alaihi salam itu ketika malaikat tidak memiliki ilmu yang sama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, seterusnya, maka ada ayat wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Di situ Allah memberikan sebuah sinyal kepada malaikat. Aku sudah ajarkan nih Nabi Adam dengan ilmu-ilmu yang berbentuk nama-nama benda dan lain sebagainya. Sekarang aku tantang kamu malaikat, bisakah kamu menyebutkan nama-nama dari sesuatu yang mana nama-nama dari sesuatu itu telah kuajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata malaikat kemudian menyerah dan berkata bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tidak punya apa kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Apapun ilmu yang tidak engkau ajarkan kepada kami, niscaya kami tidak mengetahui. Nah, disitulah menjadi tafawud, menjadi perbedaan derajat antara Nabi Adam dengan malaikat. Walaupun tadinya malaikat sebelum diciptakan Nabi Adam, malaikat adalah hamba Allah yang paling mulia, diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah hamba yang tidak pernah bermaksiat dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang paling konsisten di dalam beribadah. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah punya inisiatif untuk membantah, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika disodorkan ilmu kepadanya, ternyata kalah dengan Nabi Adam. Itulah mengapa kemudian setelah malaikat menyerah, menyatakan kekalahannya kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan malaikat dan juga iblis, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Malaikat tunduk untuk kemudian sujud kepada Nabi Adam. Sujud dengan bentuk bukan sajadatul ibadah, bukan sujud penyembahan, tetapi sajadatut tahiyah, sujud menghormat karena menganggap Nabi Adam mengakui, melegitimasi daripada kemuliaan Nabi Adam dari sisi ilmu. Itulah mengapa
Dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semoga dengan kita ngaji cak ini nambah ilmu kita, nambah juga derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung dengan wa syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah illa anqal bi jami'i kamalatil ubudiyah. Bahwa dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Al-hadis au kamaqal. Kita dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa memperbaharui persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengapa? Bahkan kita diajarkan salah satu rukun qauli di dalam sholat 5 waktu adalah bersyahadat ketika tahiyat akhir. Ini merupakan rukun yang siapapun sholat meninggalkan syahadat maka niscaya sholatnya dipastikan tidak sah. Kalau sah saja tidak, apalagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus memperbaharui senantiasa memperbaharui iman kita dengan terus mengulangi ikrar dan syahadat kita, sering-sering mengulangi itu? Tidak lain karena hati kita adalah sesuatu yang tidak istiqomah, seringkali terbolak-balik. Hari ini tempe, besok tahu. Hari ini bagus, besok jelek. Hari ini baik, besok jahat. Hari ini galak, besok idak. Cak iyo, cak idak. Cak iyo, cak idak. Ini hati kita, perasaan kita. Sedangkan sesuatu yang akan terus-menerus diulang, itu memastikan sesuatu itu akan tertancap di dalam hati. Ibarat kalau kita mencintai sesuatu, maka kita akan sering mengulang-ulang nama sesuatu itu. Ketika namanya terus diulang-ulang, semakin menancap pula kecintaan dan ingatan kita, keyakinan kita kepada sesuatu itu. Begitupun syahadat. Semakin sering kita mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka akan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan mudah diragukan, tidak akan mudah digoyangkan oleh segala macam bentuk godaan, hamazati syayatin, segala bentuk tipu daya, rekadaya setan apapun bentuknya. Sepanjang iman kita sudah kuat, tertancap kokoh, menjadi qaulun sabit, menjadi sebuah ucapan yang sudah kokoh tertancap di dalam lubuk hati kita, niscaya iman kita pun akan kuat seperti itu. Sehingga kita temui bahwa dalam amaliyah-amaliyah, yang amaliyah itu tidak lain adalah untuk mengejar ridha Allah, mengejar wusul ilallah, mengejar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kalau kita masuk ke dalam dunia thariqah misalnya, tidak ada baiat thariqah kecuali dengan menggunakan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Maka dikatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian bersolawat kita wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi ma'ala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil ala jalla wa ala ilang qal wa ala alihi washabihi wasalikin ala najifana lu khaira wafira wa ala alihi. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian daripada keluarga Nabi. Sebagian mengatakan bahwa alihi yang dimaksud adalah ahlul bait, yaitu keluarga Nabi yang berasal dari keturunan hasil daripada pernikahan putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan menantu yang sekaligus sebenarnya adalah sepupu beliau, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, melahirkan 2 putra Hasan Husain, kemudian melahirkan sampai saat ini masih banyak masih kita ketahui ada yang kemudian disebut dengan Habib kalau itu laki-laki, atau Habibah kalau itu perempuan, ada yang menyebutnya Syarif atau Syarifah. Nah, ini ahlul bait, sehingga bahkan dinas dalam Al-Qur'an innama yuridullah liyudhiba ankum ridza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, bahwa menurut sebagian ulama tidak ada lain yang disebut dengan keluarga Nabi itu adalah ahlul bait. Tetapi salah satu yang dipilih pendapat oleh Al-Imam Imam Nawawi banyak dalam kitab-kitab fikih, contohnya beliau mengatakan bahwa alihi itu sifatnya lebih umum lagi. Pengertiannya siapa? Seluruh umat Nabi yang beriman kepada Nabi dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka dia masuk di dalam khitab wa ala alihi. Sehingga ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita tidak sekedar sedang bersolawat kepada Nabi mengharapkan rahmat ta'zim untuk Nabi, tidak, tetapi sesungguhnya kita juga sedang mengharapkan rahmat untuk diri kita sendiri sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashabi, dan sahabat Nabi. Siapa sahabat? Menurut satu pengertian yang singkat, sahabat itu adalah orang manijtama'a bin Nabi wa amana bihi, orang yang hidup di zaman Nabi
satu zaman dengan Nabi, wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ketika hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, baru masuk disebut sahabat kalau bertemu, ataukah pokoknya beriman walaupun tidak pernah bertemu juga termasuk disebut di dalam pengertian sahabat? Di sini ulama kembali lagi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa baru disebut sahabat kalau sudah pernah temu, kumpul dengan Nabi, karena di situ ibarahnya menggunakan manij tama'ah, orang yang pernah berkumpul dengan Nabi. Sedangkan ulama yang lain berkata bahwa yang dimaksud ijtima itu bukan ijtima jasadian, bukan ijtima secara jasad berkumpul bertemu dengan Nabi, tapi ijtima zamanian, ijtima yang satu zaman dengan Nabi, berkumpul di satu zaman yang sama walaupun tidak pernah bertemu, maka itu juga bisa disebut sahabat. Sehingga menurut pendapat yang kedua inilah ulama salah satu panutan di dalam ilmu sufi atau ilmu tasawuf yang sangat kita kenal, orang yang berasal dari negeri Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni. Ini menurut sebagian ulama juga tergolong ke dalam sahabat karena beliau hidup di satu zaman dengan Nabi walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun setelah membaca hamdalah, syahadat, salawat dan salam, fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji, orang yang berharap, ghafral masawi, terhadap ampunan beberapa dosa, Muhammadin Nawawi ibni Umar al-Jawi, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, atau sering kita kenal dengan Imam Nawawi al-Bantani. Hadza, adapun ini kitab yang hadir itu syarhun syarah. Wada'tu, yang telah meletakkan atau membuat siapa aku terhadap syarah alal kitab, di atas kitab atau tulisan al-mustamili yang mencakup alal mawa'idhi, atas beberapa pituah, beberapa nasihat, lil alamati, milik ulama yang sangat alim, al-hafidhi, yaitu al-hafiz, ulama yang ahli hadis. Al-Hafiz menurut satu keterangan adalah orang yang hafal hadis sampai 70.000 hadis berikut serta rawi, menguasai riwayat, menguasai dirayat, menguasai sanad dan rijalul hadis. Menurut satu pendapat, orang yang sudah mengumpulkan 100.000 hadis. Asy-Syaikhi, yakni Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammadin ibni Ahmad Asy-Syafi'i, yakni Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri, yang terkenal bibni Hajarin al-Asqalani, dengan nama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah ulama yang mengumpulkan hadis yang menjadi kitab Bulughul Maram yang kemarin juga telah dibaca oleh ustadz kita yang lain. Thumma al-Misri, yang sebangsa Mesir. Taghammada, semoga menaungihu terhadap Ibnu Hajar siapa Allah Ta'ala birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, amin. Wasammaitu, dan menamai siapa aku terhadap kitab Nasaihul Ibadi, terhadap nama Nasaihul Ibad, maknanya beberapa nasihat beberapa hamba Allah, fi bayani alfadhi munabbihatin alal isti'dadil yaumil ma'ad, fi bayani alfadhi munabbihatin, di dalam menjelaskan beberapa lafadznya kitab munabbihatin beberapa perkara yang mengingatkan, alal isti'dadi, atas persiapan, liyaumil ma'adi, untuk hari kembali atau hari kiamat. Wa as'alu, dan memohon siapa aku, Allah, kepada Allah Al-Karima yang maha mulia, ayyan fa'a, terhadap memberi manfaat siapa Allah, bihi, dengan kitab al-muslimina, terhadap orang-orang muslim. Wa ayyaja'ala, dan menjadikan siapa Allahu terhadap kitab atau tulisan ini, zakhiratan, terhadap simpanan atau tabungan, ila yaumiddini, sampai hari kiamat, amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim, idem, maknanya sama. Maknanya sama. Bismillah dengan menyebut nama Allah Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Rahman adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluk Allah secara umum, baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, baik dari kalangan manusia, jin, setan ataupun binatang dan tumbuhan, baik yang beriman kepada Allah yakni kaum mukminin mukminat maupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang beriman dikasih rezeki, yang tidak beriman pun dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita melihat rezeki duniawiyah, al-arzak ad-dunyawiyah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman itu seperti lebih banyak daripada kita orang yang beriman. Kita bisa lihat kalangan non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, umumnya kehidupan ekonominya lebih kaya, lebih enak dibanding kita orang-orang muslim. Mengapa? Karena kita diberikan oleh Allah nikmat itu ibarat 10, ini satu diunjukkan kita di dunia, yang 9 ditahan untuk nanti dapat meringankan kita di alam akhirat. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang non muslim, diunjukkan kalau di dunia ini sehingga habis jatah dia untuk di akhirat, jatahnya di akhirat tinggal siksaan. Kebalikannya orang mukmin di dunia diberikan ujian. Kalau ada 10 ujian, 9 dicicipkan ketika di dunia, 1 ujian sisa dikit diunjukkan kaget di akhirat, sehingga habis jatah ujian kita tinggal sedikit nanti di akhirat. Tinggal apa salah satu yang sikok itu ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia, di antara ujian yang sisa sikok yang akan kita nikmati nanti ketika kita sudah meninggal apa? Pertama, pertanyaan kubur, fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian juga hisab amal ketika nanti di akhirat, pertimbangan amal ketika di akhirat, itu bagian dari ujian. Semoga kita orang beriman ini betul-betul mampu menepati apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul nikmat yang kita dapatkan ini murni adalah nikmat yang akan dapat kita pakai untuk kembali lagi mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang diberikan kepada orang beriman itu insyaallah nikmat yang halalan mubarakan. Beda dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh orang-orang oleh Allah kepada orang-orang yang non muslim, itu seringkali bersifat istidraj. Apa itu istidraj? Allah memberikan kesenangan yang sebenarnya fungsinya adalah untuk menyesatkan, fungsinya adalah untuk mencelakakan. Fungsinya dia tidak tahu di dunia ini dienak-enakkan, dia tidak tahu bahwa kaget dicincang-cincang ketika di akhirat. Ini mirip kalau kita beli kambing besok nak disembelih, besok nak dikurbankan. Kalau waktu hari raya Idul Adha contoh, 2 hari sebelum hari raya kita sudah beli, kita enak-enak ke njuk makanan yang banyak, njuk rumput yang bagus, njuk daun yang bagus, sekira sekenyangan dia makan. Kambing itu tidak tahu bahwa 2 hari ke depan dia akan disembelih, dicincang-cincang. Ini ibaratnya, gambarannya seperti itu. Tetapi walaupun bukan sebagai contoh yang betul-betul tepat, tetapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu istidraj. Semoga nikmat yang datang kepada kita ini memang nikmat yang hakikiyah, nikmat yang betul-betul sejati, bukan nikmat yang istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, Allah hanya berikan ini kepada orang muslim. Kapan? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat berbentuk apa? Syafaat Nabi Muhammad. Berbentuk apa? Ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbentuk apa? Berbentuk rahmat. Untuk siapa? Untuk kalangan al-mudhnibin, orang-orang yang banyak dosanya. Dosanya melampaui langit, dosanya melampaui seluruh amal ibadah orang sedunia ini. Dosanya sangat besar, tetapi terkadang dia memiliki satu kebaikan, yang kebaikan itu diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu kebaikan itu menyebabkan rahmat Allah datang kepadanya, sehingga dosanya yang sebanyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watusanu, dan disunahkan inda betidaikul, watusanu, dan disunahkan apa? Basmalah. Inda betidaikul li umurin, ketika memulai setiap beberapa perkara atau urusan. Ghaira muhaqqaratin, yang selain beberapa perkara yang terhina, yang tercela. Fa intarroka, maka jika meninggalkan siapa manha terhadap basmalah,
fi awwaliha di dalam awalnya umur, ata maka melakukan siapa man biha dengan basmalah fi athnaiha di dalam tengah-tengahnya umur. Biqaulihi dengan ucapannya man bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, bismillahi dengan menyebut nama Allah, fi awwalihi di dalam awalnya perkara, wa akhirihi dan akhirnya perkara. Kalau kita lupa mengucapkan bismillah di awal, maka tetap ada kesunahan untuk membaca bismillah di tengah-tengah perbuatan dengan mengganti redaksi bismillahirrahmanirrahim menjadi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Cak mana kalau sudah selesai? Gimana kalau perbuatannya sudah selesai? Maka tidak lagi disunahkan untuk menyebut bismillah, tinggal disunahkan menyebut hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi hanya bagi Allah, fi kulli hinin di dalam setiap masa, ai zamanin yakni masa, qalla yang sedikit apa zaman, au kathura atau banyak ada apa zaman, wa auqatin dan beberapa waktu, wa hiya adapun auqat itu azminatun beberapa zaman, mahdudatun yang terbatasi, wa hiya adapun lafat auqat itu min atfi khasin dari bentuk atof lafat yang khusus ala amin atas lafat yang umum, karena hin ini bersifat umum sedangkan auqat bersifat khusus, karena hin ini masa apapun bentuknya sifatnya mubham, tidak jelas batasannya. Beda dengan waktu itu jelas batasannya. Contoh, kalau 24 jam ini waktu disebut dengan sehari. Kalau misalnya 60 menit ini sebutannya waktu karena udah ada batasan. 60 menit namanya waktu yang bahasa Arabnya sa'ah atau bahasa Indonesianya 1 jam. Kalau misal 60 detik maka itu disebut 1 menit. Kalau 8 tahun maka itu disebut sewindu. Kalau 100 tahun maka disebut 1 abad. Ini namanya waktu. Sedangkan hin ini lebih umum sifatnya. Apapun nak sewindu bahasa Arabnya hin, sehari juga hin, sebulan juga hin, gitu kan? Ini ibarat bahasa kalimat dengan lafat. Lafat itu baik memberi faedah atau tidak disebut lafat. Tetapi kalau kalimat itu dalam pengertian nahwu terbatas pada lafat yang memberikan faedah atau pemahaman makna. Ya. Wassalatu adapun tambahan rahmat takzim ail atfu yakni kasih sayang minallahi dari Allah wa min ghairihi dan dari selain Allah itu ala rasuli semoga tetap atas utusan Allah ila kafatil khalqi kepada keseluruhan makhluk asyrafil khalqi yang merupakan paling mulianya makhluk Allah wa huwa adapun khalqu bahwa adapun yang disebut makhluk itu kulluma setiap perkara aujada yang mengadakan siyahu terhadap ma aujada yang telah mengadakan hu terhadap siapa Allah Ta'ala ala takdirin atas ketetapan atau atas kepastian aujabat yang telah menyebabkan hu terhadap ma apa al hikmatu hikmah apa al hikmatu hikmah. Solawat kita berikan, kita aturkan kepada Rasul kita Muhammad yang merupakan makhluk yang paling mulia. Tak katik lain, yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di atas arsy tertulis bersanding nama Allah dan Nabi Muhammad dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau beliau bukan makhluk yang paling mulia, niscaya namanya tidak akan pernah disandingkan langsung dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengawinkan nama Allah dan nama Muhammad ini faedahnya, fadilahnya menurut banyak ulama sangat besar. Salah satunya fadilah yang pernah kami dengar dari sebagian guru adalah kalau kepingin, ini untuk yang sudah berumah tangga, kalau kepingin rumah tangga itu adem, ayem, langgeng sampai sehidup semati, ibarat kata betul-betul selama-lamanya akan bersatu, itu sampai ada ulama yang mengajarkan sebuah amaliyah yang tidak lain adalah untuk menggandengkan nama Allah dengan nama Rasul Muhammad SAW. Apa? Ketika suami bermusafahah, bersalaman dengan istri meraih tangan suami untuk sungkem mencium tangan suami, maka ada ajaran ketika istri mencium tangan suami hendaknya sambil mencium tangan ini membaca la ilaha illallah. Kemudian suami menjawab dengan Muhammadur Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hubungan itu ketika musafahah itu dilakukan dengan kaifiah seperti itu, diharapkan faedah dan fadilahnya adalah apa? Akan langgeng, sama langgengnya dengan nama Allah dan nama Rasul di atas arsy itu. Tidak akan pernah terpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk yang sudah nikah, yang masih jomblo berejolah. Yang masih jomblo berejolah. Cepet-cepet nikah. Mumpung belum kiamat. Jangan sampai jajan dunia tidak nyicipi, jajan akhirat juga belum tentu. Jangan sampai surga dunia tidak tercapai, surga akhirat juga tidak keruan. Jadi mumpung belum kiamat, nih corona sudah datang, ya, yang cepet-cepet nikah, siapa tahu setelah corona diangkat akhirnya bisa merasakan nikmat yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan makhluk itu tentunya pasti ada hikmahnya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa tidak ada Allah menciptakan sesuatu yang tidak katik hikmahnya. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu sampai hari ini apa manfaatnya Allah menciptakan itu. Apa manfaatnya Allah, hikmahnya Allah menciptakan sesuatu. Bukan tidak katik hikmahnya, bukan tidak ada hikmahnya, tetapi hanya kita saja yang hati kita belum dibukakan hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita berpikir, apa manfaatnya Allah menciptakan kepi? Sudah hitam, bau, ngotori rumah. Apa hikmahnya kepi? Mungkin kita baik yang belum tahu. Siapa tahu hikmahnya banyak. Apa salah satu hikmahnya untuk bini-bini yang males nyapu teras? Lantak malamnya ada kepi, besok paginya laju nyapu. Nah, ini hikmahnya bini males jadi rajin. Nah, ini banyak hikmahnya. Seringkali apa dia hikmahnya Allah ini nyiptakan upil dalam hidung misalnya. Sering kita tidak tahu apa dia hikmahnya. Nah, ini kadang-kadang apa hikmahnya Allah ini? Dulu belum tahu hikmahnya apa. Hikmahnya Allah ini numbuhkan kumis. Nah, ternyata hikmahnya banyak. Karena ada sebagian istri itu yang menyukai kumis. Walaupun sebagian yang lain ringam dengan kumis. Nah, ini hikmahnya Allah akan berikan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tidak setiap manusia diberikan hikmah oleh Allah dalam hatinya kecuali orang-orang yang sudah terpilih. Dan orang yang sudah diberikan hikmah, maka tidak lain satu saja hikmah itu bandingannya sama dengan kebaikan yang begitu besar yang tidak ada yang tahu bandingannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wal bariyati, dan sebaik-baiknya beberapa makhluk. Ail makhlukati, yakni beberapa makhluk. Mutlaqan, halnya mutlak. Awillati, atau makhluk fil ardi, yang di atas bumi. Yang di atas bumi. Bariyat maknanya makhluk. Khalqu juga makhluk. Alam itu juga terkadang dimaknai makhluk. Apa bedanya? Kalau khalqu ini seperti khin tadi, sifatnya umum. Sedangkan bariyat ini sifatnya sudah khusus. Apa? Bariyat dari kata al-barru. Al-barru ini daratan. Sehingga ada ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan bariyat itu allati fil ard, makhluk Allah yang di bumi baik. Sehingga yang di langit seperti para malaikat, seperti bintang, matahari, bulan, ini tidak masuk di dalam cakupan pemahaman bariyat. Nah, tapi binatang, hewan, tumbuhan, jin yang ada di dunia, termasuk kita semua yang hidup di dunia ini, baik yang sudah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ini masuk dalam cakupan bariyat. Fahiyya, adapun lafadz bariyat itu min atfil muradifi, itu min atfil muradifi berupa ataf muradif, ataf sinonim, atau min atfil khasi, atau ataf lafadz yang khusus alal ami, atas lafadz yang umum. Fasayyiduna, maka adapun tuan kita, pemimpin kita Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu afdalu khalqillahi, paling utamanya makhluk Allah, kullihim, ya seluruhnya, khalqillah, ya seluruhnya makhluk Allah, yang kejingoan maupun yang ida, yang kecil maupun yang besar, yang ganteng maupun yang jelek, yang susah maupun yang senang, yang sudah nikah maupun yang masih jomblo.
ini tetap tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara jasadi, secara bentuk penciptaan jasad maupun secara ruhani, kejiwaan. Tidak ada yang bisa menyamai Nabi Muhammad, sehingga sampai dikatakan dalam sebuah qasidah, wa ahsanu minka lam tarakatu ainin wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Wa ahsanu minka lam tarakatu ainin, tidak ada satu mata pun yang pernah melihat ciptaan Allah yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u, dan tidak ada satu pun perempuan yang pernah melahirkan seorang manusia yang sesempurna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Karena apa? Nabi Muhammad diciptakan mubarra'an min kulli aibin, dibebaskan, dilepaskan oleh Allah dari setiap kekurangan, tidak katik cacat sedikit pun. Tidak ada kekurangan baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u, seolah-olah Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah melalui requestnya Nabi Muhammad dewe. Kendaknya nak cak mano pengen diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi, adapun inilah risalah ail mustakhdarati, yakni kitab kecil yang dihadirkan ini, fi dzihni, di dalam hati, itu munabbihatin itu munabbihatun alal isti'dad lil yaumil ma'adi, kitab munabbihat alal isti'dad lil yaumil ma'ad, beberapa peringatan alal isti'dad, di atas persiapan lil yaumil ma'adi, untuk hari kembali. Ay alat ta'ahubi li ajli waqtir ruju'i ilallah, yakni atas kewaspadaan, li ajli waqtir ruju'i, karena tujuan waktunya kembali, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna minha, maka sesungguhnya itu termasuk munabbihat, ail munabbihati, yakni beberapa peringatan. Ma, ada perkara, yakunu, yang ada apa, ma itu masna, dua-dua, sepasang-sepasang, kage ada makalah yang isinya dua perkara. Ada yang nanti sulasian, tiga perkara. Ada yang mungkin rubaian, empat perkara. Ini pola sistematika di dalam penyusunan kitab ini adalah berbentuk rincian inti daripada setiap makalah. Akan dikumpulkan, ada yang memiliki dua inti, ada yang memiliki istilahnya itu kalau bahasa komputer itu ada yang dual core, ada yang quad core dan lain sebagainya. Ini intinya ada yang dua inti, sebut dengan mathna atau sunai nanti. Ada yang tiga inti, sebut sulasi. Ada yang empat inti, namanya rubai. Ai zaujaini, yakni sepasang. Makalah be lagi berpasang-pasangan, masa kamu tidak? Yang jomblo kasihan ini. Wa minha sendal jepit lagi berpasangan, apa kamu tidak? Maka arrabiyu. Wa minha, dan itu di antara munabbihat ma, adapun perkara yakunu, yang ada apa ma itu sulasian, sebangsa tiga, ila tamamil asyrati, sampai sempurnanya 10, sampai nanti 10, ada usyari, sampai 10. Wa jumlatul maqalati, adapun jumlahnya beberapa maqalah, itu mi'atani 200, wa arba'a asyarata, dan 14. Isinya nanti totalnya ketika dikalkulasi 214 makalah. Al-akhbaru, adapun beberapa hadisnya itu khamsatun 5 wa arba'una, dan 40. Ada 45 hadis. Wal bawaqi, adapun beberapa sisanya itu atharun, beberapa asar atau beberapa ucapan daripada para sahabat. Wa ana, adapun aku al-ana, di dalam waktu ini sekarang itu uridu, menginginkan siapa aku, atabarruka, untuk mengambil berkah, bi ityani hadisaini, dengan mendatangkan dua hadis, syarifaini, yang mulia keduanya, jalilaini, yang agung keduanya. Fal hadisu, maka adapun hadis al-awwalu, yang pertama, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada perjumpaan berikut
nya bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, kita baca qasidah yang merupakan amalan daripada para masyayikh kita untuk paling tidak menolak wabah, baik wabah yang dihadirkan oleh Allah di bumi Indonesia ini maupun dari seluruh negara-negara muslim, negara-negara di seluruh dunia secara umum, yaitu apa? Wabah virus corona. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengajian seperti ini tentunya tidak hanya bisa kita laksanakan secara daring atau online, tapi juga secara offline, sehingga para santri dapat mengaji sebagaimana biasanya menuntut ilmu dengan langsung bertatap muka, bertalaki dengan para guru, bermuajahah, sehingga keberkahan itu akan lebih lagi dapat dicapai dengan kehadiran bersama-sama di satu majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun untafi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.